Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Kali ini aku akan berbagi tips ya, beberapa tips sedikit yang sudah aku lakukan di rumah saat pandemi ya teman-teman. Ini lebih ke perlindungan apa saja yang harus kita lakukan di rumah saat kondisi pandemi seperti ini. Untuk hal yang pertama adalah makan yang teratur. Mulai dari sarapan pagi, kemudian makan siang, sampai dengan makan malam. Dan jangan lupa diselingi juga dengan camilan sehat ya teman-teman. Jangan sampai itu terlewat dan jangan sampai nunggu lambung kita sampai kosong banget teman-teman. Karena kalau misalnya lambung udah sakit, seluruh tubuh jadi ikutan sakit. Nah, perhatikan juga jenis makanannya, jangan sampai berlebihan. Misalnya contoh yang terlalu pedas, terlalu asam, terlalu asin, terlalu manis. Pokoknya semua yang terlalu itu nggak baik ya teman-teman. Yang kedua adalah perbanyak vitamin. Kalau misalnya aku lebih prefer ke vitamin yang alami, seperti dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Bisa juga didorong dengan vitamin-vitamin suplemen gitu, yang tablet atau yang cair. Pokoknya itu kan udah banyak ya jenisnya, tergantung teman-teman biasanya pakai vitamin yang jenis kayak gimana. Nah, salah satu buah yang aku suka banget kalau misalnya dimakan gitu ya di kondisi lagi kayak gini, biasanya adalah pisang ya. Pisang itu bagus banget untuk kesehatan lambung. Kemudian juga alpukat ya. Kemudian bisa juga apel atau jeruk gitu ya, yang mengandung banyak air. Yang selanjutnya adalah olahraga. Nah, olahraga ini sebenarnya susah untuk memulainya ya teman-teman. Sebenarnya awalnya doang yang susah gitu kan. Kalau misalnya udah dimulai nih, seterusnya tuh akan gampang banget. Karena aku ngerasain juga, udah hampir setahun terakhir ini kayaknya aku bisa dihitung 1 sampai 2 atau 3 kali doang ya olahraga. Parah banget sih aku, sumpah parah banget. Tapi semenjak aku di Bandung di sini, karena mungkin ya di-push terus sama mama aku gitu kan ya, untuk jalan pagi, ayo jalan pagi, minimal jalan pagi teman-teman. Itu tuh kayak karena ada temennya juga, terus di sini kan udaranya juga adem ya, dingin gitu, jadi enak gitu untuk jalan pagi tuh seger gitu kan. Tapi mau kondisinya dimanapun sebenarnya ya harus tetap olahraga ya. Minimal teman-teman kalau misalnya belum kuat lari gitu kan, untuk lari yang jauh atau jogging gitu kan. Kadang kan kalau misalnya ini ngos-ngosan ya, aku juga suka pusing kalau misalnya lagi lari. Jadi minimal jalan kaki aja. Misalnya per hari itu berapa kilometer kayak gitu kan, udah lumayan membakar kalori kita. Atau buat bu ibu gitu kan di rumah yang gak sempat untuk keluar jalan pagi ya, boleh banget di rumah aja. Kayak misalnya ngelihat video-video ya, panduan-panduan olahraga di rumah itu udah banyak banget. Atau ada panduan untuk olahraga yoga gitu kan, atau apa, pilates yang gitu-gitu dia. Pokoknya yang bisa dilakukan di rumah. Jadi olahraganya dapet, terus misalnya jagain anak juga nggak terlewati gitu ya, tetap sama anak ditemenin olahraganya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja. Yang selanjutnya adalah yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat di sini adalah tidur ya teman-teman. Tidur minimal itu harus 7-8 jam. Tidak termasuk tidur siang ya. Kalau tidur siang itu beda lagi, karena fungsinya udah beda. Kalau tidur siang kan biasanya cuma sebentar ya. Yang bagus itu sekitar setengah jam aja udah cukup kayak gitu. Jadi nggak termasuk di tidur yang malam kayak gitu. Pokoknya tidur malam hari itu harus 7-8 jam. Itu baru bisa bikin kondisi badan kita itu jadi fit lagi, jadi besoknya seger lagi, kuat lagi gitu kan ya, untuk menjalani hari berikutnya gitu kan. Jadinya bisa semuanya tuh dikerjakan dengan kondisi yang sehat kayak gitu. Kurang-kurangin yang namanya begadang ya. Kalau begadang itu kadang ya apa sih yang dilakuin, palingan kalau nggak
ngumpul sama teman-teman ya, apalagi sekarang kan ya nggak boleh ngumpul-ngumpul ya kan, jadinya ya udah di rumah aja. Di rumah juga ya kalau misalnya begadang nonton film ya kan besoknya bisa lagi kan, nggak harus sampai begadang ya kan. Ya kebanyakan kalau yang nonton drama Korea gitu kan ya itu sampai begadang. Aku juga pernah kayak gitu, tapi aku nggak mau lagi karena aku pernah kayak gitu sekali. Terus pas pagi-pagi tuh langsung ya, besoknya mata panda itu terlihat dengan sangat jelas. Emang kelihatan banget sih kalau misalnya nggak tidur. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh dilakuin. Itu jangan menjadi kebiasaan. Jadi kalau bisa usahakan selalu tidur ya jam 10 ya, maksimal jam 10 atau jam 10, jam 9, jam 10, dan bangun di pagi hari ya. Kalau aku karena muslim jadi pasti pagi tuh bangun untuk sholat subuh, baru nanti bisa ngelakuin olahraga, jalan pagi dan aktivitas yang lainnya. Gak bisa dipungkiri juga, aku juga suka tidurnya larut gitu kan ya. Terus pas habis sholat subuh tidur lagi, itu juga pernah. Tapi aku sekarang lagi berusaha untuk tidak seperti itu. Jadi lagi mengatur lagi pola hidupnya untuk menjadi lebih baik. Namanya manusia gak ada yang sempurna ya teman-teman. Pola hidup juga gak ada yang sempurna. Kadang ada bolong-bolongnya juga, kita hidup gak sehat dan misalnya segala macam dimakan atau tidurnya jamnya berantakan, itu pasti setiap orang ngalamin itu. Tapi dari keinginan kita untuk merubahnya itu ya bisa banget, dan aku juga lagi belajar itu. Jadi sama-sama belajar dan mulai dari sekarang. Nah untuk perlindungan yang terakhir, biasanya aku sekarang lagi rutin banget nge-diffuse pakai essential oils. Nah essential oils yang aku pakai ini adalah dari Capsan. Ini termasuk produk lokal di Indonesia yang harganya juga cukup terjangkau teman-teman, apalagi buat aku yang pengguna pemula essential oil. Nah biasanya aku nge-diffuse ini tuh lagi di rumah ya. Aku pakai electric diffuser. Biasanya setiap hari aku ganti-ganti aromanya biar semua manfaatnya tuh bisa kerasa di badan aku. Biasanya kalau misalnya pagi aku tuh suka nge-diffuse biar lebih seger lagi, biar lebih semangat lagi dalam menjalani aktivitas. Kemudian nanti kalau misalnya udah menjelang sore ke malam apalagi, itu cocok banget ya untuk relaksasi. Dan kalau misalnya malam tuh kayak aku ngerasa tidur aku jadi lebih pules ya, lebih berkualitas, dan pas bangun itu badan tuh jadi hilang gitu pegel-pegelnya, capek-capeknya bekas aktivitas seharian kemarinnya. Terus yang paling kerasa setelah aku rutin diffuse essential oils ini adalah nafas aku jadi lebih lega, kemudian pencernaan aku jadi lebih baik. Aku nggak tahu ini efek dari essential oilsnya, sugesti atau bukan, tapi aku merasakan hal itu bener-bener semenjak aku nge-diffuse essential oils. Nah nggak cuma melakukan electric diffuser aja, biasanya aku juga pakai portable diffuser ya. Kalau misalnya lagi pergi keluar gitu kan, pakai tas gitu kan, aku gantungin juga portable diffusernya di sana dan aku tetesin essential oilsnya gitu kan, sekitar 3-5 tetes, dan dibawa jalan deh sambil misalnya keluar gitu kan, misalnya beli kebutuhan rumah kayak gitu. Aku juga sambil menghirup aroma essential oils yang nyegerin dan yang pastinya bermanfaat buat tubuh kita. Nah itu dia tadi beberapa tips ya, pengalaman aku sesuai apa yang aku lakukan di rumah ya teman-teman. Semoga tips kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.